paling ganteng ini, Pak. Makasih. Oh iya, Pak Presiden. Sorry. Sorry, Pak. Ini tuh, Pak. Ini terlalu dimimpi, Pak. Dimimpi, Pak. Mudah-mudahan amin, Pak. Presiden saya Prabowo Subianto. Maaf, Pak. 2 periode. Maaf. Terlalu dimimpi, Pak. Bukan. Aku tahu orang sana suka berpolitik. Sahabat usia Mas, kita tak henti-hentinya berbicara tentang keadaan Indonesia. Beberapa saat yang lalu, ada hal yang sifatnya dari rakyat itu dengan spontan ya, ketika ketemu dengan KDM, menyapanya Pak Presiden. Tapi dia berkata ini dalam imajinasi loh gitu. Tapi begini, kita nggak akan bicara itu. Nah, sejak awal ya, Presiden Prabowo dilantik, tidak lama kemudian partainya itu mendeklarasikan, mendukung untuk menjadi calon presiden tahun 2029 hingga 34. Ya, menjadi calon lagi. Belum apa-apa loh, belum seumur jagung waktu itu. Dan tidak lama kemudian partai yang lain pun, PAN, yang dikomandani oleh Zulkifli Hasan juga menyatakan bahwa siap mendukung. Ya, dengan alasan-alasan yang cukup sederhana, dia sudah merasa 15 tahun bekerja sama untuk Prabowo. Ya, karena 10 tahun mendukung gagal dan yang sekarang 5 tahun ibaratnya sudah berhasil. Nah tentu saja nanti yang tahun 2029 itu yang ke-20 tahun. Nah luar biasa kan, sangat hebat Partai Amanat Nasional ini untuk mendukung Prabowo. Nah tentu saja bukan hanya Partai PAN yang sudah menyatakan, ya, bahkan Partai Golkar. Tapi Partai Golkar ini yang menyatakan bukan pimpinan utamanya, ya wakilnya lah, ketua DPP juga. Ya. Dan memang kalau Partai Golkar ini senantiasa mendukung yang menang. Nggak pernah dia mendukung yang kalah itu. Karena memang Partai Golkar itu partai yang sejak dari awal berdiri sebelum menjadi Partai Golkar kan selalu ada di pemerintahan. Nah sekarang dia selalu berada di pemerintahan juga. Mulai dari sejak zaman pemilu yang secara langsung itu. Ya, zaman SBY dukung SBY. Zamannya Joko Widodo dukung Joko Widodo. Zamannya Prabowo dukung Prabowo. Untuk kedua kalinya. Jadi ada waktulah nanti. Nah, ini. Jadi sudah ada 2 partai yang akan mendukung Pak Prabowo untuk periode yang kedua. Nah, yang paling mengherankan itu justru menurut saya kadernya sendiri, yaitu Pak Deddy Mulyadi yang boleh dikatakan saat ini menjabat Gubernur Jawa Barat. Nah, ketika dia melakukan kunjungan ke daerah Depok, ya, di sebuah kecamatan atau desa kelurahan tertentu gitu, itu rakyatnya, ya, masyarakatnya ada yang menyatakan atau memanggil kepada Pak KDM ini, Deddy Mulyadi, Pak Presiden, tapi langsung ada jawaban spontan dari Pak Deddy Mulyadi, Presiden kita, Presiden itu Pak Prabowo Subianto, 2 periode. Nah, dari situlah nggak tahu tiba-tiba kenapa Pak Presiden Prabowo juga mulai menyetop kadernya untuk tidak membicarakan tentang Presiden 2 periode. Tentu hal ini Pak Prabowo selaku Presiden juga punya alasan. Ya, alasannya juga boleh dikatakan sangat sederhana.
dia ingin mewujudkan janji-janji politiknya, ingin menunjukkan tingkat keberhasilannya. Ya, kalau baru 1 semester sudah harus berbicara tentang tahun 2029 sih rasanya memang kurang elok. Ya, karena masih jauh sekali, program-program juga belum dilaksanakan semua, belum dilaksanakan dengan baik. Ya, MBG juga belum bisa 100% sampai saat ini. Ya, tentang korupsi juga masih belum bisa diselesaikan dengan baik gitu. Nah, tentu saja Pak Presiden Prabowo ini ingin mempertimbangkan, ingin menilai, ingin mengevaluasi dulu. Ya, ini kan masih jauh 5 tahun, 4 tahun kemudian lagi itu kan masih jauh. Ya, nanti kalau tingkat keberhasilannya boleh dikatakan tinggi, ya, maka itu akan dilihat. Ya, tentu saja tidak sekarang melihatnya, tentu di akhir-akhir masa periode atau mungkin 1 tahun sebelumnya yang dikenal dengan tahun politik itu. Jadi sebelum 1 tahun berakhir, mungkin Pak Prabowo akan menilai dirinya apakah berhasil atau tidak. Sekalipun pada saat ini, tingkat elektoralnya, tingkat kepuasan masyarakatnya boleh dikatakan tinggi. Tapi kan ini masih belum menjadikan tolok ukur tingkat keberhasilan. Nah, sekarang kalau kita melihat Pak Deddy yang berkata 2 periode tadi, ini juga bisa dikategorikan bahwa Pak Deddy ini menurut saya ini seorang loyalis betul-betul. Ya, kenapa saya katakan loyalis? Ya, karena banyak hal yang ia lakukan, maksudnya oleh Pak Gubernur Jawa Barat ini ia lakukan, ternyata juga direspon dengan baik oleh Presiden. Nah, saya melihatnya dengan Pak Deddy demikian, lalu Pak Presiden juga mengerem untuk tidak membicarakan pemilu tahun 2029 sekalipun Partai Golkar sudah menyiapkan langkah untuk pemilu 29. Ya, ini juga sudah lari jauh Partai Golkar itu. Nah, tapi sekali lagi kalau kita melihat gerak-gerik sepak terjang Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini sebetulnya menurut saya merupakan tolok ukur yang sangat bagus. Kalau Pak KDM, Pak Deddy Mulyadi ini konsisten mendekati bekerja untuk rakyat, maka berpeluanglah tingkat keberhasilan untuk menjadi mesin politik yang tidak berarti harus menggunakan organisasi. Dia hanya menggunakan kekuatan individunya, baik itu selaku gubernur, baik itu selaku gubernur konten, itu mampu. Karena Pak Deddy Mulyadi ini senantiasa bekerja untuk rakyat, bekerja untuk masyarakat, dan masyarakat yang boleh terpinggirkan, yang termarginalkan, yang hidupnya juga boleh dikatakan sangat kuat. Nah, dari sini kalau Pak Deddy kan juga sudah menyiapkan tempat kerjanya, ya, tempat kerjanya boleh di mana-mana, tetapi kan membagi menjadi 5 bagian tempat untuk bekerjanya langsung untuk terjun ke masyarakat. Jadi mesin politik ini kalau Pak Deddy juga konsisten dan tidak terjerumus, tergelincir karena kesalahan-kesalahan berbicara, dan tentu saja lawan-lawan politiknya boleh dikatakan tidak ada, karena semua ada dalam koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju kan tidak hanya berpikir untuk presiden nasional, tapi kan di tingkat-tingkat provinsi itu juga ada koalisinya. Jadi oleh karena itu sebenarnya
Pak KDM ini di Jawa Barat pun posisinya boleh dikatakan sangat kuat. Dapat dukungan dari partai-partai yang lain. Yang penting Pak Dedi, KDM konsisten, ya, tidak blunder. Akhirnya tetap berjaya di masyarakat. Dan dia akan mendapat dukungan dari akar rumput yang sungguh luar biasa. Oke ya, sampai di sini saja kita ketemu. Bye-bye.